Coba jujur deh, dalam seminggu kalian habis berapa bungkus mie instan? 1, 2, atau jangan-jangan tiap hari? Eits, jangan malu, karena ternyata ada kota-kota di dunia yang cintanya sama mie instan itu udah level gila-gilaan. Mereka nggak cuma makan di rumah, tapi mie instan udah jadi bagian dari budaya, dari nongkrong sampai acara resmi. Hari ini kita bakal ngebongkar 10 kota paling doyan mie instan di dunia. Siap-siap lapar ya nontonnya. Soalnya visualnya bakal bikin kalian pengen langsung nyeduh mie sekarang juga. Fun ideas, big world. 10 kota paling gila makan mie instan. Nomor 10 ada Jakarta. Ya ampun, siapa sih orang Jakarta yang bisa hidup tanpa mie instan? Macet di jalan, pulang malam, perut keroncongan, ujung-ujungnya mampir ke warkop Indomie. Warung-warung 24 jam ini udah kayak restoran bintang 5 versi rakyat. Menu favoritnya tentu saja Indomie goreng telur kornet, kombinasi legendaris yang bikin anak kos betah. Bahkan ada lelucon di Jakarta. Kalau belum makan Indomie jam 2 pagi, berarti malam minggumu belum sah. Kalau dihitung, ribuan bungkus mie instan di Jakarta habis tiap malam hanya dari warkop aja. Belum lagi stok anak kosan, mahasiswa, dan bapak-bapak yang diem-diem rebus mie tengah malam. Jakarta memang kota sejuta mie instan. Next, kita terbang ke Manila, Filipina. Kalau orang Indonesia punya Indomie, orang Filipina punya pancit kanton. Di sini, mie instan udah kayak bahasa cinta. Mau deketin gebetan? Bawain aja sebungkus pancit kanton. Mau traktir temen sekosan? Cukup modal kardus mie instan, langsung naik pangkat jadi ketua RT dadakan. Kebayang nggak? Di pesta kampus pun ada yang bawa mie instan cup sebagai bekal. Dan semua orang bahagia. Buat orang Manila, mie instan itu bukan makanan darurat, tapi comfort food yang bikin hangat di tengah suasana tropis mereka. Hollywood vibes bukan cuma kale salad atau smoothie bowl, guys. Ternyata Los Angeles juga doyan mie instan. Bedanya, mereka suka ngasih twist fancy. Bayangin, ramen instan ditambah topping avocado, wagyu beef, bahkan truffle oil. Lah, ujung-ujungnya tetap mie instan juga kan? Anak-anak muda di kampus UCLA misalnya, mereka sering nyetok ramen cup buat begadang ngerjain tugas. Karena apa? Karena mie instan itu global language, bahasa universal anak muda di seluruh dunia. Seoul, Korea Selatan, udah nggak usah ditanya. Ramen instan di sini bukan sekedar makanan, tapi bagian dari budaya. Kalian sadar nggak? Hampir setiap K-drama pasti ada scene makan ramen. Entah itu lagi patah hati, lagi lembur, atau lagi deket-deketan sama gebetan di tengah malam. Bahkan ada istilah populer di Korea, Ramyeon Mokko Galre, alias Mau mampir makan ramen nggak? Kode keras nih kalau diajak. Di convenience store Seoul, ada mesin air panas khusus buat nyeduh ramen. Jadi orang tinggal beli, buka bungkus, tuang air, tunggu sebentar, langsung slurp. Praktis banget. Ramen instan di Seoul udah kayak simbol lifestyle. Cepat, praktis, tapi penuh drama. 사랑해요. Kalau Korea punya drama,
Jepang punya sejarah mie instan. Tokyo adalah rumah lahirnya cup noodle pertama di dunia. Bahkan, ada museum khusus mie instan di Yokohama yang setiap tahunnya dikunjungi ribuan orang. Bayangin, dari sekedar makanan darurat, mie instan berhasil jadi ikon budaya Jepang modern. Di Tokyo, ada vending machine khusus mie instan yang bisa nyediain rasa macam-macam. Dan kabarnya, tiap detik ada ribuan cup ramen yang dibuka di seluruh Jepang. Artinya, saat kamu lagi nonton video ini, mungkin ada puluhan orang Jepang yang lagi slurp bareng di waktu yang sama. Jepang benar-benar bawa mie instan ke level global. Nomor 5. Bangkok. Thailand memang juara makanan pedas, jadi jangan heran, mie instan mereka juga ekstra pedas. Bahkan ada lomba makan mie instan super pedas. Hadiahnya lumayan, tapi resikonya lidah bisa serasa jadi naga penyembur api. Di Bangkok, mie instan sering dicampur seafood segar atau bumbu khas Thailand seperti tom yum. Rasanya pedas, asam, gurih, bikin nagih. Anak muda Thailand suka banget makan mie instan rame-rame di pinggir jalan sambil keringetan bareng. Jadi makanan ini bukan cuma soal kenyang, tapi juga hiburan. Di India, merek mie instan Maggi adalah raja. Saking populernya, hampir semua orang di India pernah makan Maggi, entah dimasak di rumah, di kos, atau bahkan di pasar-pasar. Yang unik, mereka suka modifikasi mie instan dengan rempah kari khas India. Jadi mie instan sederhana bisa berasa kayak masakan restoran mahal. Anak-anak kos di Delhi sering bilang, Maggi itu penyelamat hidup mereka saat akhir bulan. Satu panci Maggi bisa jadi makan bareng satu geng. Mie instan di Meksiko, jangan bayangin cuma mie polos ya. Orang Mexico City suka banget eksperimen. Mie instan dikasih topping jalapeno, salsa, sampai jeruk nipis. Rasanya pedas, asem, gurih, segar, semuanya jadi satu. Buat mereka, nongkrong tanpa mie instan tuh katanya kurang vibes. Dan bayangin, makan mie instan rame-rame sambil gitaran mariachi. Instan banget jadi pesta. Nomor 2. New York City. Kota yang gak pernah tidur, di sini mie instan jadi sahabat semua kalangan. Tentu butuh makanan praktis yang bisa dimakan kapan aja. Di subway, di kantor, bahkan di taman kota. Kamu bisa nemu orang lagi makan cup noodle. Mau itu mahasiswa yang begadang, pebisnis kantoran yang lagi meeting tengah malam, atau orang kantoran yang lagi nunggu subway. Semua bisa ketahuan lagi makan mie instan cup. Banyak pekerja New York lembur sampai tengah malam, dan mie instan jadi penyelamat lapar mereka. Bahkan, ada cerita orang bawa cup noodle ke kantor, terus makan sambil rapat sama bos besar. Santai banget. Lucunya, beberapa restoran di NYC sekarang jual menu ramen instan mewah. Jadi, mie cup ditambah topping lobster atau steak. Harga bisa mahal, tapi tetap laku. New York membuktikan, di kota paling sibuk sekalipun, mie instan bisa masuk ke gaya hidup cepat dan sibuk tanpa kehilangan pesonanya. Dan juara kota paling gila makan mie instan adalah Shanghai, Tiongkok. Kota ini benar-benar juara dunia dalam konsumsi mie instan. Bayangin, dalam setahun aja, warga Shanghai bisa ngabisin lebih dari 1,5 miliar porsi mie instan. Kalau semua bungkus mie instan itu dijajarin, bisa jadi sabuk panjang dari mie instan yang muterin bumi. Di Shanghai,
mie instan bukan sekedar makanan darurat, tapi jadi bagian dari gaya hidup urban. Supermarket di Shanghai sampai punya lorong khusus mie instan dengan puluhan rasa aneh-aneh dengan berbagai merek dan rasa. Dari mie pedas, mie seafood, mie instan premium dengan daging asli, bahkan sampai rasa yang mungkin bikin kita bingung. Hah? Waktu istirahat kantor, banyak pekerja makan mie instan bareng di pantry. Bahkan ada tradisi keluarga masak mie instan saat hujan deras, biar lebih hangat. Bagi orang Shanghai, mie instan udah bukan sekedar makanan cepat saji, tapi udah kayak gaya hidup sehari-hari. Jadi nggak heran kalau Shanghai dinobatkan sebagai ibu kota mie instan dunia. Dan itulah 10 kota paling gila makan mie instan di dunia. Dari Jakarta sampai Shanghai, dari Maggi India sampai Ramen Cup Tokyo. Ternyata mie instan gak cuma soal kenyang, tapi juga budaya, gaya hidup, bahkan simbol kebersamaan. Mie instan membuktikan kalau makanan sederhana bisa jadi penghubung budaya di seluruh dunia. Kalau kamu sendiri seminggu habis berapa bungkus atau malah karton? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa kulineran bareng di video berikutnya. Ingat ya guys, hidup boleh ribet, tapi mie instan harus tetap simple.